Hi everyone, welcome to my channel Kakak Ade. Hey, welcome back to my channel Kakak Ade. Yeay, apa kabar nih teman-teman semua? Welcome Oktober 2023. Selalu dalam kesehatan dan semangat yang luar biasa ya, seperti biasa teman-teman ya. Nah, kali ini gue mau update nih seperti apa untuk perkembangan Modern Cilecit for all cluster. Kabar gembiranya buat teman-teman yang nantinya akan tinggal di Modern Cilecit, tadi di awal video ada pembangunan di sebelah bukan portal gardu listrik Modern Cilecit untuk kelas ramah ya. Nantinya itu akan ada pembangunan untuk internet ya, yang untuk Modern Cilecit sudah kerjasama dengan pihak Sentrin. Infonya harusnya untuk kali ini yaitu rencana sih bisa dioperasionalkan antara akhir tahun ataupun awal tahun. Penghuni Modern Cilecit sudah bisa menggunakan internet, yaitu menggunakan Sentrin ya sebagai sarana ataupun fasilitas nantinya begitu ya. Oke, kali ini gue mau update dulu untuk klaster seperti biasa. Untuk klaster di awal yaitu klaster Lintang. Nah, seperti apa untuk progresnya? Ini adalah untuk progres as of Oktober 2023. Ini adalah beberapa pembangunan untuk ruko ataupun rumah toko yang memang sudah direncanakan dari pihak Modern Cilecit yang akan membingkai atau mengelilingi klaster Lintang ya teman-teman ya. Sudah ada berapa unit ya, sekitar ada berapa tadi, ada 6 ataupun 4 ya unit ya yang sudah mau dibangun juga dan sudah tahap untuk naik konstruksi ke lantai 2. Nah, kali ini kita akan melewati Modern Cilecit ataupun klaster Lintang tapi melalui jalur belakang. Nah, seperti apa untuk kondisi jalannya? Ini adalah progres untuk as of Oktober 2023. Nah, ini dia. Nah, ini adalah Lintang Utara teman-teman ya. Sebagai informasi yang pada saat saya kesini sih memang sudah ada beberapa penghuni yang memang mulai untuk melakukan pemindahan barang ataupun sudah ada banyak anak kecil yang sudah main ya. Nah, sebagai informasi memang di sini kebanyakan memang mereka akan pindah setelah rumah tersebut direnovasi, memungkinkan karena memang kalau bisa dilihat sih klaster Lintang ini rumahnya ada yang 1 kamar, ada yang 2 kamar juga ya. Tapi rata-rata sih seperti 1 kamar. Jadi mau nggak mau harus diperbesar terlebih dahulu, baru banyak yang akan pindah begitu ya. Jadi harus direnovasi dulu baru nanti akan pindah. Sebagai informasi juga untuk di Lintang Utara ini untuk listrik kemudian perairan semuanya sudah normal, sudah bisa digunakan dengan baik. Namun memang untuk kali ini sepertinya sih memang setiap jalan sudah ada 1 pun 2 penghuni ataupun warga yang mulai untuk menempati tinggal ya di klaster Lintang Utara ini. Nah, di dalam untuk progresnya sebelah kiri itu ada tandon untuk air. Kalau sebagai informasi untuk Lintang Utara ini ada 4 tandon air yang dapat digunakan. Dan semua di depan rumah sudah ditanami pohon-pohon, ada yang tanami pohon tambebuya, ada yang tanami pohon juga Kamboja ya di depan rumah ya. Memang untuk di Modern Cilecit ini sudah free untuk pertamanan gitu ya, untuk landscaping juga gitu. Nah, ini adalah kondisinya as of bulan Oktober 2023. Nah, kali ini kita langsung jalan-jalan terlebih dahulu, lanjut lagi kita menuju ke klaster Lintang Selatan. Nah, ini untuk progres di sini ada 4, di depan Lintang Utara ada 2, berarti ada 6 unit ruko ya yang mulai dibangun untuk sekitar klaster Lintang ini. Nah, sebagai informasi ketika saya di Lintang Selatan ini memang sudah ada penghuni yang sudah serah terima juga dan memang sudah mulai untuk menghuni di klaster Lintang Selatan ini. Tapi memang sebagai informasi tahapnya nanti
bertahap ya, jadi tidak semuanya langsung serah terima gitu ya. Memang sepertinya untuk klaster Lintang Selatan ini meskipun memang beberapa unit ada yang memang sedang finishing, jadi diserah terimakan bertahap begitu ya. Nah, ini adalah kondisinya. Beberapa unit memang kemarin ada dibangun parsial atau setengah-setengah, dan saat ini memang sudah masuk progress finishing ya teman-teman ya. Kalau secara konstruksi bangunan sih saya suka banget, maksudnya rapi gitu ya, dengan perpaduan warna putih dan abu-abunya itu bikin cakep aja gitu loh. Nah, ini adalah progresnya. Namun memang sepertinya untuk di Lintang Selatan ini masih belum ada yang melakukan renovasi sama sekali, karena memang untuk listrik baru masuk juga. Dan untuk tapi sudah ada mulai memasuki yang sudah mulai pindahan sih. Tadi kan memang sudah ada diberi tirai juga untuk rumahnya. Nah, itu di depan sudah ada yang mulai untuk pindah rumah juga. Harusnya sih di tahun depan sih untuk Modern Cilicit ini sudah ramai ya teman-teman ya. Harapannya sih seperti itu, agar pihak Modern juga untuk memperhatikan untuk fasilitas yang kedepannya akan dibangun juga. Kabar gembira buat kalian yang punya kucing dan mau kucing kalian lebih rapi, wangi, dan harum, yang pastinya sehat juga ya. Nah, kali ini sudah hadir untuk Mio Cat Hotel yang ada di Kelas Serama. Kebetulan gue sendiri untuk ownernya. Kalian bisa nitipin kucing kalian dan bisa grooming sekalian. Tinggal follow dan hubungi kontaknya. Get a new best treatment, grooming, and hotel. Pastikan hanya di Mio Cat Hotel. Oke, setelah kita jalan-jalan dari klaster Lintang Utara dan Lintang Selatan, kita lanjutkan menuju ke klaster Meratus ya teman-teman ya. Nah, kali ini untuk klaster Meratus seperti apa untuk progres as of Oktober 2023. Nah, ini dia untuk progresnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, like, and comment, boleh banget nih buat follow, buat subscribe dulu ya untuk akun kakak adik ini, agar mendapatkan info lebih update mengenai perumahan di daerah Modern Cilicit ini terutamanya. Karena emang saat ini emang lagi belum sempat sih buat jalan-jalan dan buat konten perumahan lain, jadi mau nggak mau ya perumahan yang kita tinggalin aja dulu gitu kan, gitu. Nah, yang pastinya buat teman-teman yang belum follow, pastikan teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu untuk channel ini agar terus berkembang ke depannya. Nah, ini adalah progres untuk sisi Meratus. Nah, di depan adalah untuk tandon air. Nah, di sini sisi area ini memang masih banyak
unit ini masih progres pembangunan. Sepertinya sih untuk Modern Cileunjit memang saat ini fokusnya untuk pembangunan di daerah Meratus terlebih dahulu nih ya. Posisi yang memang masih lahan yang memang cukup banyak yang kosong dan memang sedang progres untuk pembangunan untuk unitnya. Saat ini pembangunannya memang ada beberapa yang memang sudah mulai pondasi dan sudah mulai naik ke dinding begitu ya. Nah, sebagai informasi untuk Meratus ini memang ada yang tipe 1 kamar, ada tipe 2 kamar juga. Namun untuk bahan yang digunakan adalah bahan batako. Dan untuk Meratus ini memang dia awalnya memang bukan posisinya, bukan daerah sini ya. Jadi dia relokasi dari lokasi awal gitu ya. Dan memang untuk Meratus memang sudah beberapa yang serah terima dan sudah mulai untuk pindahan nih. Nah, di depan kita akan lihat ada beberapa yang mulai seperti lagi main-main ke rumahnya dulu gitu ya. Dan memang untuk listrik dan air harusnya sudah mengalir di daerah atau klaster ini. Nah, memang untuk klaster ini beberapa bagian jalan memang ada yang ditanami pohon tabebuya dan ada beberapa juga yang ditanami juga untuk pohon bunga kamboja ya. Nah, di sini daerah tabebuya yang nantinya kalau sekitar 1 tahun 2 tahun ke depan sih harusnya itu akan sangat-sangat rindang sekali. Jadi akan dingin di daerah sini. Jadi kita lihat saja pelan-pelan nanti di daerah sini tanami bunga kamboja ya. Gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan terlebih dahulu ya buat subscribe channel ini. Dan memang kalau ada informasi ataupun pertanyaan boleh banget nih untuk komen untuk video ini, kira-kira apa nih mau diliput ataupun ada pertanyaan lain, boleh banget untuk bisa ditanyakan gitu ya. Yang pasti kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengenai komplain mohon diajukan langsung ke pihak manajemen ya teman-teman ya, biar tidak komplainnya, karena memang kalau bilang sih kita hanya membantu untuk memberikan update kondisi perumahan saja gitu, dan kita memberikan informasi beberapa yang memang sekiranya kita mendapat info dan kita coba informasikan melalui channel ini. Oke, kita selanjutnya ini untuk klaster Meratus. Setelah kita menuju klaster Meratus, kita akan menuju ke klaster berikutnya, yaitu klaster depan dari Meratus, yaitu klaster Pasai Timur. Seperti apa untuk progresnya untuk as of bulan Oktober 2023, kita langsung dulu yuk ke klaster Pasai Timur. Untuk progresnya as of bulan Oktober. Welcome to Pasai Timur. Nah, kalau bilang sih untuk sebagian rumah memang sudah banyak yang sudah jadi juga, dan memang sebagai informasi juga untuk listrik di Pasai Timur sudah masuk dan memang sudah mulai bertahap untuk serah terima ya teman-teman ya. Untuk klaster ini sudah mulai serah terima. Memang progresnya memang bertahap, nanti akan ada clearing juga untuk lahan-lahan yang memang belum rapi, jadi akan dibersihkan terlebih dahulu dan nanti akan dibangun atau ditanami pohon-pohon yang sudah diatur, yaitu ada pohon kamboja dan pohon tabebuya. Nah, sebagai informasi, kalau di lahan di Cileunjit ini lahannya dia akan dibikin berundak ya, jadi akan tinggi, sedang, kemudian rendah. Itu dari daerah dari marketing kemudian menuju ke klaster baru yang depannya tuh di belakang Pasai Timur itu ada tembok, jadi nanti akan dibangunnya lebih tinggi. Kemudian baru menuju ke Meratus dia akan lebih rendah, nanti menuju ke belakang lagi akan lebih rendah lagi, begitu sistemnya. Jadi agar untuk perairan ataupun drainasenya akan lebih lancar ketika debit air itu tinggi dan nanti lebih teratur ya untuk aliran air. Nah, di sini ada lahan kosong seperti mungkin bisa jadi ini dari area taman ya, antara taman ataupun nanti
basket, futsal gitu kan, ada ruang untuk keluarga, teater ataupun lain-lainnya gitu. Nah di depan itu memang batas jarak antara klaster Meratus dan Pasai. Nah ini kita sudah ada di Pasai Barat, kita menuju ke klaster berikutnya. Nah inilah klaster Pasai Barat di as of bulan Oktober. Sebagai informasi ini kita ambil juga. Nah sebagai informasi di beberapa titik sudah mulai pemasangan untuk tiang listrik, kabar gembiranya ya. Jadi kabar gembiranya untuk tiang listrik sudah mulai dibangun di beberapa titik. Mungkin ada sekitar 6 ataupun 7 titik yang sudah mulai ditancap ini ya, berdirikan si tiang listrik tadi. Harapannya entah di bulan ini ataupun untuk bulan November ataupun di akhir tahun untuk Pasai Barat ini sudah mulai serah terima ya. Karena sebagai informasi Pasai Barat dan Pasai Timur ini dia lebih cepat Pasai Barat seharusnya untuk pembangunan. Cuman mungkin karena terhalang dengan listrik dan pasokan air, karena sepertinya memang pasokan air di sini masih belum dibangun juga. Jadi nanti biar lebih ready aja gitu. Nah sebagai informasi ini saya meliput di sekitar jam 6 malam. Jadi kondisi cuacanya memang lagi kemarau panjang ya. Jadi mataharinya cakep banget. Kalau jam 6 tuh dia warnanya warna orange gitu. Dan kebetulan di sini memang masih terlihat terang begitu ya. Oke, kita sudahi untuk jalan-jalan di klaster Pasai Barat. Kita langsung menuju ke klaster baru, yaitu klaster Great Britannia. Seperti apa untuk progres untuk as of bulan Oktober. Nah kita lihat terlebih dahulu. Nah ini dia, kita menuju ke jalan utama atau jalan boulevardnya. Nah di sebelah kanan sudah tampak untuk gerbang utama dari klaster Great Britannia. Nah di depan tulisannya, dan di situ sudah ada patung macannya ya, harimau ya, ala-ala kayak di kota Malang sih jatuhnya gitu. Nah itu bulannya sudah muncul. Sebagai informasi ini sudah mulai jam 6 lewat gitu ya, tapi karena mungkin mataharinya masih belum tenggelam secara sempurna, dan di sini masih terang kelihatannya. Dan di sini untuk pasokan listrik sudah mulai masuk gitu ya, dan memang ini adalah gerbang keduanya untuk klaster Great Britannia. Di depan sudah ada monumen telepon ala-ala kayak di British Street gitu. Jalan-jalan di British Street gitu nanti akan ada percabangan, 4 percabangan untuk di klaster Great Britannia ini. Oke, itu dulu mungkin untuk liputan kita kali ini. Tapi kali ini gue mau coba untuk pulang. Tapi pulangnya bukan jalan lewat jalan biasa, tapi kita melalui jalan yang nantinya akan dibangun shortcut dari perempatan atau bundaran sebelah Rama itu menuju ke Marketing Gallery. Jadi kita tidak perlu melalui Meratus dan tidak perlu melalui Pasai Barat untuk untuk aksesnya gitu ya. Dan kita coba jalan-jalan ke sana dulu ya, meskipun ini aksesnya mungkin belum jadi sempurna, tapi kita coba dulu deh ya. Semoga motor Matic kesayangan saya nggak ada masalah gitu kan gitu. Apalagi ini udah mau maghrib gitu ya, dan mau dikemanakan azan gitu ya. Jadi kita jalan-jalan itu langsung pulang dulu. Dan kebetulan untuk langit-langitnya keren banget sih. Ini kondisinya memang sudah mulai perataan juga. Dan sebagai informasi di depan itu memang ada apa ya namanya, kalau orang Jawa Timur tuh bilang gumuk gitu loh, dataran tinggi mungkin kayak bukit gitu ya. Memang rencananya harusnya nanti akan diratakan sih gitu, karena mungkin sekarang masih progres untuk pengurusan untuk lahan untuk Ciljit, untuk clearing juga. Ini harusnya di depan tuh jalan utamanya, tapi di sini jalannya agak tinggi, jadi kita belok kanan aja deh. Meskipun di belok kanan tuh jalanannya tuh dibatasin batu bata gitu. Jadi mungkin tuh batas antara klaster dan jalan utama nantinya. Tapi ya udahlah, kita aksesnya hanya bisa lewat sini aja nih
mau nggak mau udah terlanjur ya udah kita sekalian nyemplung aja ya gitu. Nah buat teman-teman yang belum subscribe boleh banget untuk subscribe terlebih dahulu, follow akunnya. Dan nah sebagai informasi di depan itu ada mirip kayak apa ya, kayak petilasan ataupun tempat berkumpul. Infonya sih itu tempat petilasan zaman kerajaan Mataram ya kalau di Jawa Barat kayaknya. Di situ memang ada semacam kayak kuburan tua gitu, 1 ataupun 2 biji, tapi dan ada petilasan juga, jadi ada tempat kumpul gitu. Dan memang itu sudah bukan jadi hal umum kalau di sini ya. Nah ini adalah jalan yang nanti akan menjadi akses utama menuju ke klaster Rama, Lintang dan lainnya dari marketing galeri. Jadi shortcut ini lebih cepat ya. Yang harusnya sekarang itu dari akses rumah ke marketing bisa sekitar 3-5 menit karena bisa kalau saya ngebut ya. Tapi kalau lewat sini sepertinya harusnya lebih cepat sih nanti aksesnya. Ya kita doakan saja untuk modernisasi ini lebih cepat selesai progresnya gitu ya. Thank you for watching untuk semuanya. Keep support my channel dan bye bye. Thank you. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, likes, and comment to my channel Kakak Ade. Thank you.